Sebelum kita menyaksikan tayangan kisah Tanah Jawa, jangan lupa untuk menyaksikan ekspedisi kami yang berjudul Tinta Putih Company. Hanya ada di tiket.com. Tidak hanya membicarakan tentang cerita mistis saja, tetapi Tinta Putih Company juga akan memberikan sudut pandang kita bagaimana menyikapi tentang sejarah yang selama ini disalahartikan. Dan jika kebenaran dari sejarah tersebut dapat membangkitkan rasa nasionalisme kita, apakah perlu kita dijajah lagi? Halo Sobat Javanika semuanya, penonton YouTube Kisah Tanah Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita di program obrolan santai menemani malam minggu kawan-kawan. Sekarang saya udah bersama Bapak Yuliko Pambudi. Pak Yuliko Pambudi ini atau Bapak Pambudi ya? Gitu ya. Bapak Pambudi ini adalah kepala bagian pelayanan di PMI Kota Jogja ya Pak? Iya, betul, PMI Kota Jogja. Nah yang menariknya adalah sebelumnya Bapak Pambudi ini pernah menjadi supir mobil ambulan ya Pak? Iya, betul. Nah itu mungkin bisa diceritain Pak, awalnya itu gimana Bapak bisa jadi supir mobil ambulan di PMI Kota Jogja ini? Oke, siap. Begini Mas, tadi awal saya itu kan jadi relawan PMI waktu itu. Di tahun berapa, tahun 1995. Itu kan saya jadi relawan PMI waktu itu, jadi TSR, tenaga sukarela waktu itu, TSR. Terus kemudian di TSR itu kan ada kelompok-kelompok keahlian, maksudnya jadi ada kelompok pendidik, ada kelompok tukang, maksudnya kan itu. Semua kelompok-kelompok keahlian ini akhirnya kan yang kita orientasi, kemudian biar jalannya sama, jadi kepalang merahan waktu itu kan gitu, jadi satu seperti itu. Kemudian saya tahun 98 kalau nggak salah itu jadi DSR, driver sukarela waktu itu. Jadi semua ketugasan yang di Palang Merah saya ikut terlibat di situ, mulai dari ada MU MU itu mobile unit, jadi untuk donor darah dan sebagainya. Terus kemudian kalau ada kecelakaan dan sebagainya saya terlibat di situ juga untuk mengambil pasien dan sebagainya, sampai di mengambil jenazah untuk korban pembunuhan ataupun mengantar jenazah ke makam dan sebagainya juga terlibat di situ juga. Itu dari tahun 98 lah, waktu 98 saya jadi DSR seperti itu. Akhirnya sampai tahun 2004 saya ikut berangkat ke Aceh, tsunami Aceh itu, dan setelah dari sana saya baru masuk jadi karyawan di situ juga. Menjadi karyawan. Jadi driver tetap di situ kan. Pak, sebagai driver ambulan atau ya mobil jenazah ya Pak ya? Ini kan bersinggungan dengan jenazah. Bapak punya nggak Pak pengalaman yang ya katakanlah nggak masuk di akal gitu? Maksudnya pengalaman yang seperti itu nih, mesti Bapak kan udah lama nih. Pernah sih saya mengalami untuk driver ambulan itu ada beberapa hal yang unik lah, maksudnya yang nggak masuk di akal juga ya. Jadi ceritanya gini, sepulang saya ngantar jenazah di Purworejo kalau nggak salah itu, warna internet lewat Jalan Wates, pulangnya saya lewat Jalan Wates waktu itu. Jadi ketika saya berangkat sih dengan keluarga dan penuh dengan di depan ada keluarga, belakang ada keluarga yang dampingi dan sebagainya. Nah, ketika pulang itu pasti kita sendiri kan maksudnya. Nah, Iya benar. di saat sendiri itu kan kita bawa ambulan terus pulang. Pas di batas kota kan pas ada tikungan. Nah, otomatis saya kan begitu nyetir terus gitu kan, lihat spion sebelah kanan terus. Wih, ada yang itu
mbak-mbak ngenek itu kayak apa ya? Maksudnya di bumper belakang dia berdiri. Di luar berarti? Di luar mobil dia berdiri di bumper belakang itu sambil megang itu, dia pakai baju putih, rambut panjang, rem gitu kan. Begitu lihat, aduh, aku bilang gitu. Ya karena apa ya, kita orang Jawa kan maksudnya yang penting dimanggake aja gitu kan, jangan sampai kita terlalu takut berlebihan. Udah kalau mau ngikut aja, jangan ganggu, saya bilang gitu. Tapi dalam bahasa Jawa, melu wae rasa ganggu, saya bilang gitu kan gitu. Begitu saya ngomong gitu, tek hilang gitu. Udah nggak ada, saya bilang gitu. Jangan-jangan di belakang saya, di samping saya gitu kan. Akhirnya tak lihat, oh nggak ada, belakang nggak ada, oh ya udah aman, aku bilang gitu. Udah akhirnya saya pulang langsung ke jalan lagi gitu. Jalan lagi gitu. Set panik lah ya Pak. sempat paling juga waktu itu kan, ya kan sendirian juga. Iya benar. Waktunya juga menjelang maghrib juga waktu itu. Menjelang maghrib seperti itu. Kalau yang selain itu? Ada juga sih di daerah Temanggung. Di daerah Temanggung itu saya waktu pulangnya juga sama sendirian waktu itu. Begitu pulang kan ada tanjakan gitu kan, dari belakang mau disusul orang pakai motor itu. Nah, ketika mau nyusul itu kan otomatis lampu nyorot ke ambulan saya kan, ambulan kan semua kaca belakang ditutup stiker ice itu kan, jadi dari luar nggak bisa kelihatan, cuman cahaya tembus kan waktu itu. Nah, begitu saya lihat jenengnya di spion, oh ada motor, kanan kiri kan kelihatan, oh ada motor. Begitu saya lihat yang di spion tengah, terus ada yang duduk, bilang gitu, ada yang duduk, cuman duduk duduk orang Jawa bilang jegang gitu kan, maksudnya duduknya kaki satunya diangkat kayak gitu, sambil ngerokok dia, apinya itu kelihatan, begitu api rokok disedot itu kan dia kelihatan nyala cus itu. Begitu dia mengeluarkan asap kelihatan nyala benar-benar asapnya kelihatan itu. Cuman begitu motor lewat itu kan gelap lagi. Udah nggak kelihatan lagi, udah nggak nampak lagi. Itu yang di Temanggung. Kalau ada juga di daerah Wonosari juga pernah saya itu malam-malam. Kalau itu sama teman saya berdua. Waktu itu ketika pas berangkat itu kan ada keluarga juga di belakang. Saya kan dampingin driver yang kebetulan yang nyopir teman saya, bukan saya waktu itu. Kan gantian lah waktu itu. Jadi begitu saya ngikut ini jalan utama. Begitu masuk itu kan sudah mulai gelap kan, waktu itu gelap. Masuk jalan pedesaan lah. Iya, masuk pedesaan. Dia jalannya ya kalau Wonosari kan jalannya kan naik turun grunjal itu loh, kan batu-batuan. Begitu saya lewat di kayak ada rumah bagus banget, rumah bagus terang gitu loh, terang gitu maksudnya. Terus ya saya masih ingatnya begitu lurus belok naik dikit udah di situ kan, maksudnya. Cuman ngeliatin aja sih, maksudnya. Teman saya juga lihat ada rumah itu, tapi nggak sempat tanya ke keluarganya ini rumah siapa, nggak pernah nanya kan waktu itu. Udah jalan terus, ternyata jauh juga lumayan. Sampai setengah jam lebih, jauh. Akhirnya sampai, udah kita tinggal di sana, kita pulang, turun lagi. Terus sama teman saya, loh kok sepi? Tadi di sini kan ada rumah, bilang. Loh nggak ada, bilang gitu. Nggak ada, dia nggak ada, rumah itu nggak nampak sama sekali. Pas jalan pulang, rumah yang tadi tadi yang kita berangkat jelas banget di situ. Pas kita pulang nggak ada sama sekali. Nah, terus kita turun lagi, pas mau keluar dari pintu dari jembatan jalan utama itu kan dari pedesaan ke utama itu kayak ada orang di situ, entah bukan nggak tahu sih, yang jelas dia jongkok dengan tatapan kosong lihat terus. Saya tak lihat sampai tadi noleh sampai tak toleh terus gitu udah terus hampir udah nggak ada masih kelihatan. Begitu saya lihat di spion loh nggak ada, udah capek udah nggak ada, pulang nggak apa-apa ya, pulang aja langsung. Gitu. Tapi Bapak takut nggak Pak ngalamin kejadian kayak gitu Pak? Yang Bapak rasain itu gimana sih Pak? Ya namanya takut, semua orang pasti ada rasa takut itu Pak. Saya seberaninya apapun dia akan ada rasa takut, itu pasti ada, tapi nggak setiap saat takut itu muncul kan gitu.
Karena apa saya bilang kan maksudnya kalau rasa takut itu sebagai proteksi diri kalau saya bilang kan gitu. Jadi proteksi diri ketika kita nggak ada rasa takut kan kita jadi kayak bebas semua Iya, gitu benar, kan. benar. Seperti itu. Kalau nggak ada rasa takut malah jadi nekat, nah itu malah jadi bahaya ya Pak. Ya, seperti itu. Oh, oke. Ya. Ini menarik sih sebenarnya. Cuman saya juga pengen nanya lagi nih Pak. Itu kan mungkin cerita sebagai driver mobil ambulans yang kita bilang mungkin sisi nggak enaknya. Nah, Bapak punya nggak sisi yang apa ya pengalaman-pengalaman yang berkesan, sukanya lah sebagai driver mobil ambulans? Ya, jadi banyak sih Mas. Jadi banyak. Jadi sopir ambulan yang jelas kan apa ya? Kalau saya bilang kepuasan diri dari kepuasan batin kita. Jadi ketika kita bisa menolong orang dan sebagainya itu kan kita merasa puas. Jadi kita apa ya? Apalagi ketika dia nyawanya sampai tertolong itu kita puas banget, kita saya puas kan gitu Mas. Jadi itu yang secara batin ya Mas. Cuman kalau ada sih maksudnya kan sebetulnya kan maksudnya kan kadang-kadang kita memang sih maksudnya kadang-kadang kita nolong itu kan kita tidak ada bayaran dan sebagainya di situ. Dan kita pun kadang menolak ketika diberi kan gitu. Maksudnya di saat di tempat kita sudah benar-benar nolak, tapi kan karena dia ucapan terima kasih dia kan karena merasa terbantu dan sebagainya, keluarganya merasa terbantu, ada sih maksudnya sampai datang ke kantor nyari nama saya kan waktu itu nama saya cuman mau ngasih roti itu ngasih buat ucapan terima kasih sekali. Nah, itu yang malah justru yang maksudnya. Kalau barang yang dikasih itu sebenarnya nggak seberapa, cuman niat mereka dan itu yang ucapan terima kasih betul, dari mereka. Pak, saya pengen tanyain juga ini, banyak juga cerita-cerita tentang mobil ambulans ini kan kadang-kadang membawa orang yang sakit, membawa jenazah seperti itu. Biasanya tuh mobilnya itu suka ada yang ngegangguin. Bapak pernah punya pengalaman nggak mobilnya? Iya. Secara pribadi saya pernah, cuman nggak sebegitu parah sih maksudnya. Jadi memang ambulan terparkir itu kan nyala sendiri gitu. Dalam arti nyala lampunya yang nyorot lampu jelas kayak di dim itu lampu dim itu. Cuman siapa ya mainan saya bilang gitu kan maksudnya siapa ya mainan tak lihat nggak ada orang terus kunci juga masih di sana terus teman-teman yang piket di ruangan piket semua siapa bilang gitu nggak keluar itu udah. Cuman ada juga sih teman-teman yang lain ada cerita yang lain cuman saya nggak tahu persis cuman di kantor sebelumnya itu memang ambulan itu pernah sih maksudnya dia katanya nyala, terus kemudian sempat jalan, terus kemudian sampai parkir lagi ke belakang, seperti semula. Itu nggak satu orang yang cerita, tapi banyak yang cerita. Cuman kebenarannya saya kayak kurang tahu, karena posisinya saya kan belum ada di situ waktu itu. Jadi kantor sebelumnya kan pindah-pindah kan kita waktu PMI yang di kota itu kan pindah-pindah. Ada yang cerita seperti itu. Mereka mengoperasikan seperti kemarin kita pernah bahas tentang ada makhluk astral yang memesan ojek online, ada yang memesan makanan via ojek online seperti itu. Ini menarik, nanti kalau misalnya ada satu kesempatan kita coba tanyain ke Om Hao juga gitu. Oke Pak, di PMI juga menangani ketika adanya kecelakaan di jalan, itu juga ditangani oleh PMI yang itu ada tim khususnya sendiri ya Pak? Iya, betul. PMI awalnya dari dulu kita memang ada pelayanan tentang kegawat daruratan. Itu teman-teman malah jadi jaminan. Jadi kita kan nggak ada. Jadi ini siapa yang jamin darurat sakit waktu itu kan seperti itu. Iya. Siapa yang jamin ini gitu. Nah, akhirnya kita kan coba cari ke pemerintah kota. Waktu itu kita kerjasama dengan pemerintah kota. Dan pemerintah kota waktu itu gayeng bersahabat karena kaitannya dengan memberikan jaminan kepada wisatawan yang berada di kota Yogyakarta waktu itu. Jadi memberikan jaminan dengan kesehatan dalam salah satunya kegawadaratan emergensi seperti itu. Nah waktu itu kita muncul namanya EMSS waktu itu awal-awal dulu EMSS, kemudian berkembang menjadi YES 118. Fungsinya di situ YES 118 di situ memberikan pertolongan kegawat daruratan siapapun orang yang berada di kota Yogyakarta yang mengalami kegawat daruratan. Jadi tidak peduli ras, suku ataupun dari asalnya dari mana,
tapi dia mengalami kegawatan di Jogja, katakanlah dia kecelakaan ataupun dia membentulkan genteng di rumah jatuh dan sebagainya, dia mengalami kegawatan daruratan. Nah, itu masuk di dalam kriterianya Y118. Jadi di situ 1 kali 24 jam dia free untuk sudah ada jaminan dari pemerintah kota. Terus kemudian berkembang itu sekarang namanya jadi PSC 119. Dan sudah hampir seluruh Indonesia semua ada level PSC 119 sekarang ini. Seperti itu. Ambulan itu kita bedakan ada berapa ya? 1, 2, 3. Jadi ada ambulan emergency, ada ambulan kalau untuk penumpang itu sebenarnya untuk sama ambulan jenazah, jadi ada 3. Ada 3 jenis juga ambulannya. Iya, maksudnya kan di situ untuk spesifikasinya mana juga beda-beda juga gitu maksudnya. Transportasi dari ambulan transportasi, ambulan emergency sama ambulan jenazah. Jadi di situ nanti kan ketika emergency kan kelengkapan itu pastinya lengkap. Terus kemudian untuk transportasi kan nggak begitu lengkap, nggak masalah karena kondisinya kan dia sudah stabil. Kemudian ada ambulan jenazah juga di situ. Jadi ambulan juga ada beda-beda juga pisah-pisah seperti itu. Ngomongin tentang kegawat daruratan. Di kondisi jalan raya sekarang, kadang-kadang kita juga nemuin pengguna jalan yang kadang masih susah ngasih jalan untuk mobil ambulan. Di beberapa tempat itu masih ada aja nih Pak. Itu gimana tuh Pak? Masyarakat kadang-kadang kurang peka juga terhadap itu. Cuman tapi alhamdulillah bukan kita mau baik-baik aja cuman yang di Jogja alhamdulillah untuk hal semacam itu ketika ada sirene ada ambulan dan sebagainya, dia sudah merapat ke pinggir ataupun sudah respon, kemudian kita jadi lancar. Kemudian kan ambulan sendiri ketika emergency itu kan memang dia diberikan kebebasan ketika mengendarai kendaraan, cuman sopirnya harus smart juga. Jadi katakanlah misalnya di depan itu kan macet katakanlah misalnya, dia terjang aja seperti itu, terus kemudian dia nyarikan sirene dan sebagainya, nggak bisa gerak karena udah macet kan gitu, stuck di situ lah makanya saya bilang harus smart itu kan dia harus bisa melihat katakanlah dari kiri kosong gitu loh, maksudnya kan misalnya kan ada jalan ring road katakanlah di penuh gitu, pinggir ya udah dia bisa ambil kiri seperti itu misalnya, ataupun yang diperbolehkan kemudian menerobos lampu merah pun juga diperbolehkan, cuman hati-hati jalan tidak asal gitu loh. Ketika asal kita harus lihat kondisi detailnya seperti apa, kita bisa terjang seperti itu. Oke Pak, terakhir mungkin bagaimana pandangan Bapak nih atau sepengalaman Bapak sebagai supir ambulan melihat profesi sebagai supir ambulan ini? Untuk profesi ambulan itu memang sebenarnya sederhana, cuman resikonya memang tinggi sekali. Jadi tidak hanya sekedar nyopir aja, kita memang perlu ada skill di situ. Satu tadi kan bagaimana cara untuk mengendarai ambulan, terus dengan situasi dengan smart satu itu. Kemudian ketika kita jadi sopir ambulan, pastinya kita harus dibekali juga dengan pengetahuan tentang PPGD, penanggulangan gawat daruratan, itu kita harus dibekali juga seperti itu. Jadi untuk teman-teman seprofesi lah katakanlah, teman-teman driver itu terus semangat, jadi untuk selalu mengedepankan kemanusiaan, jadi selalu kita berikan pertolongan terbaik untuk untuk semuanya lah katakanlah seperti itu. Gitu aja Mas. Iya sih. Ini juga mungkin saya sedikit nambahin, salah satu profesi yang mungkin jarang diperbincangkan, mungkin orang tidak terlalu melihat profesi ini, tapi sebenarnya ini salah satu profesi yang cukup penting dengan tanggung jawab yang cukup besar, juga resiko ya Pak, apalagi sekarang pada saat zaman pandemi seperti ini. Gitu. Juga kalau misalnya saya ngebayangin sebagai supir ambulan mengantar jenazah yang ditemani oleh keluarga dengan posisi keluarga yang masih sedang berkabung, nah itu harus bisa membawa keluarga dengan posisi yang sedang berkabung itu. Ini sebenarnya kita sepatutnya mungkin nggak cuma ke Bapak Pambudi ya, tapi ke semua teman-teman yang berprofesi seperti Bapak Pambudi ini kami ucapkan terima kasih sekali, dan sepatutnya kita sebagai masyarakat mendukung setidaknya seperti tadi yang Pak Pambudi bilang,
kalau misalnya ada ambulan lewat dalam keadaan yang darurat, ya kita memberi jalan lah. Gitu. Pak, sedikit bercerita tentang sebelum Bapak menjadi karyawan di PMI, Bapak kan sempat jadi relawan juga tuh. Betul, betul. Nah, Bapak juga sempat cerita bahwa pernah jadi relawan pada saat bencana tsunami di Aceh. Iya, betul. Nah, itu ceritanya gimana tuh, Pak? Oke. 150 orang jenazah yang di situ. Dan itu dalam 1 hari. 1 hari situ. Tangan itu kayak sudah ada tulang-tulang saja sama tengkorak aja. Begitu saya terkejut, kaget kan gitu, hilang semua. Terus